Bapak Ibu kami hormati, ini pertemuan yang ke-20 kalinya di dalam kelompok Kadarkum di kelurahan ini. Kami harapkan bahwa kelompok Kadarkum ini bisa menyebar ke RW-RW di mana Bapak Ibu tinggal, sehingga jaringan kelompok Kadarkum ini sangat luar biasa dan masif. Dengan demikian diharapkan kelompok Kadarkum menjadi pionir-pionir kebaikan, pionir-pionir ketaatan hukum di masyarakat. Lu maling ya? Maling? Woi maling woi! Woi maling woi! Woi maling maling! 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 Woi maling maling! 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 Bus nih, Batu gua, ya, lu beli di mana ini kan? kelaweng tuh. Lah gede amat ini rumahnya ya. Lu gua keker dulu ya. Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku. Pak RT, Pak RT. Pak Yadi, Ada maling Pak RT. Ada maling. ada apa? Ada maling di Di mana? Di sana. Oke, kalau gitu kita Ayo, langsung kita aja tolongin. kita tolongin yuk. Oke. Ayo. Ampun, Pak. Apa nih? Stop, Pak, sabar, Pak, sabar. Ini bukan maling. Ini bukan maling, Pak. Sabar. Stop. Pak, stop. Orang ini orang kelaparan, Pak, bukan maling. Buktinya mana? Orang lapar, Pak. Udah dibawa tadi, Tidak Pak. ada, Pak. Oke, kalau gitu Bapak dari kampung sebelah. Iya. Wah, sekarang ini orang lapar. Ini jangan didiamkan begitu. Iya, ya. Pak. Sekarang ikut ke kelurahan. Pak, Lapar, Pak. cari makan, Pak. Ini orang lapar. Keker aja udah. Jangan main hakim sendiri, ya. Oke, kasihan Bapak ini. Ayo kita bawa ke kelurahan, yuk. Ayo, Pak Yadi. Kasihan nih Bapak ini. Ayo ikut semua ikut. Salah contohnya adalah bahwa ketaatan kelompok Kadarkum itu yang paling utama yang menjadi contoh bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan cara simulasi hukum, ya, simulasi hukum seperti ini yang Bapak Ibu di depan sudah ada. Ya. Dan ini akan menarik lagi karena case-case atau kasus-kasus yang dari masyarakat ada semua di sini. Ini ada beberapa misalnya simulasi tentang narkotika atau simulasi tentang KDRT. Ya. Ini akan bisa menggali rasa kebersamaan kita untuk memahami permasalahan hukum yang ada di masyarakat dan bagaimana cara penanggulangannya. Karena diharapkan dari Bapak Ibu sekalian bukan cuma diam. Karena betapa banyak masyarakat miskin di sekitar kita yang tidak memahami itu. Waalaikumsalam. Ganggu nih. Oh iya. Pak. Lagi serius banget ini. Iya. Lagi Ini asik kebetulan nih. ada penyuluh hukum nih Bapak. Ini Pak, ini warga kampung sebelah tadi nangkep ini katanya maling Pak. Iya. Tapi sebenarnya orang ini malingnya karena kelaparan Pak. Sudah kasih makan? Udah Pak, jadi tadi udah. kasih makan dia Pak. Duduk di sini. Jadi minta tolong lah Pak, ini diselesaikan secara mungkin kekeluargaan atau lingkungan Pak. Nah, yang tadi mau mengejar orang itu, biar kita jelaskan Pak, bagaimana solusi dari permasalahan yang terjadi sekarang. Ya, kasihan sebenarnya faktornya kelaparan nih Pak. Emang kebiasaan warga kampung sebelah nih Pak. Ini kampung sebelah ini Pak. Ini kalau ada kejadian maling begini main hakim sendiri Pak. Barangkali belum ada kelompok Kadarkum. Sudah ada belum Pak? Belum. Tanyakan aja nih para ini penyuluh hukum. Apa tuh kelompok Kadarkum?
Ya ini saya mau tanya Pak, Ya. arti Kadarkum itu apa? Iya, Kadarkum itu adalah kelompok keluarga sadar hukum yang terdiri dari beberapa orang, entah itu 7, entah itu 10, 15, orang-orang yang concern terhadap hukum dan permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Dari kelompok-kelompok itu diharapkan nanti timbul pemahaman hukum yang lebih baik daripada yang lainnya. Kelompok ini bukan hanya di kelurahan kita saja, tapi diharapkan Bapak Ibu sekalian menjadi pionir di RW masing-masing. Dan dengan itu dia bisa menginformasikan permasalahan hukum atau norma-norma hukum yang ada di masyarakat itu ke sekelilingnya. Dengan demikian apa? Bahwa informasi hukum itu bisa menyebar sangat cepat di masyarakat, bahkan sampai ke depan pintu masyarakat itu sendiri. Karena kelompok sadar hukum itu bukan hanya ada di kelurahan, tapi akan di breakdown ke RW, kemudian ke RT, seperti itu. Sehingga nantinya bahwa penyuluh hukum itu bisa mampu menjangkau sampai ke pintu-pintu keluarga-keluarga. Oh, jadi warga ini bisa bikin Bisa. kelompok Kadarkum ya? Ya, kalau Bapak berkeinginan untuk membentuk kelompok Kadarkum, nanti saya akan datang ke kelurahan Bapak. Syukur Bapak bisa mendampingi saya, gitu ya. Nanti kita akan bentuk di sana dan tolong Bapak kumpulkan orang-orang yang suka dengan suka untuk membantu orang lain ketika orang lain bermasalah dengan hukum, saya gitu ya, dan suka dengan permasalahan lingkungan agar dia bisa memberikan solusi yang terbaik. Kumpulkan beberapa orang, kita bentuk kelompok Kadarkum. Dan kita akan bimbing dan bina terus sehingga orang itu akan lebih baik pemahaman hukumnya dan dapat menginformasikan permasalahan hukum dan informasi tentang norma-norma hukum kepada orang-orang yang terdekat di sekelilingnya. Jadi gimana Pak? Tertarik nggak Pak? Tertarik juga sih. Nanti saya musyawarahkan dulu sama RT saya. Bagus. Kelompok keluarga sadar hukum atau Kadarkum adalah kelompok sekumpulan orang terdiri dari 10 sampai dengan 20 orang yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan terbentuknya kelompok sadar hukum ini diharapkan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri dapat diselesaikan oleh masyarakat melalui restoratif justice sebelum penyelesaian hukumnya melalui proses hukum. Dengan kelompok sadar hukum ini juga diharapkan sehingga nantinya masyarakat akan taat dan cerdas terhadap hukum, sehingga dengan kelompok sadar hukum ini tentunya akan terbinanya kesadaran hukum masyarakat menuju desa sadar hukum. Oleh karena itu kami harapkan bagi semua masyarakat kiranya untuk dapat membentuk keluarga sadar hukum atau Kadarkum dalam rangka menciptakan atau meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.